Kira apa nih yang menjadi tantangan terbesar untuk Ukrida nih dalam mengadopsi AI, terutama terkait infrastruktur, sumber daya manusia, ataupun regulasinya? Infrastruktur. Ya, infrastruktur. Infrastruktur itu yang menjadi kendala dan tantangan utama saat ini kalau saya melihat di Ukrida. Infrastruktur. Yes. Ibaratnya nih ya. Jadi AI ini menjadi virtual assistant di mana kita bisa berbagi tugas kita ke mereka. Tetapi kalau selama ini tanpa ada AI, biasanya kita cenderung waktunya nggak mungkin untuk mengeksplorasi sebanyak itu. Mahasiswa hanya mendengar sama dari dosennya di kelas. Ya Betul. Dosennya memberikan semampunya, semaksimalnya menghantarkan materi seperti itu. Nah, sampai di rumah kadang-kadang lupa. Ya kan? Terus Yes. bagaimana? Bersama Ukrida bisa. halo semuanya, selamat datang di T-Talks. Mulai update, siap upgrade. Bersama saya Windy dari Informatika 2023. Dan saya Michael Timothy dari Informatika 2024. Kak Windy, kita hari ini mau ngapain sih? Oke Michael, hari ini kita bakalan ngobrol tentang potensi kecerdasan buatan di program studi Informatika Ukrida. Wah, kalau ngomongin soal AI ini tentu aja kita udah relevan banget ya sebagai mahasiswa. Betul banget Michael, apalagi buat kita mahasiswa ya, kalau denger AI, pasti yang terbayang itu ChatGPT, DeepSeek AI, atau bisa juga robot nih. Iya, kayak robot ini nih yang mengimplementasikan sistem dari AI ya. Betul banget. Nah teman-teman, buat ngobrol lebih dalam tentang topik kita ini, maka kita udah kedatangan tamu spesial nih. Beliau merupakan Kepala Program Studi Informatika Ukrida sekaligus dosen yang berpengalaman di dunia pendidikan dan teknologi. Langsung aja kita sambut ya narasumber kita ya. Dr. Gisela Nina Sevani, Eskom MSI MM. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Duduk ya? Iya Bu, silakan. Ya, silakan Bu. Bu Nina, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk datang, untuk berbagi ilmu tentang topik kita hari ini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam nih Bu, boleh dong sedikit cerita atau perkenalan tentang pengalaman Ibu nih di dunia AI, atau juga tentang apa yang sedang Ibu tekuni sekarang. Gitu. Oke, terima kasih juga ini untuk BEM FTIK yang sudah meng-host acara podcast kali ini, ya kan? Dan terima kasih juga atas undangannya. Jadi saya senang sekali siang hari ini saya bisa datang untuk bisa diskusi lah ya, cerita-cerita dengan Michael tadi ya, dan Windy. Jadi kalau saya sendiri memang sudah menjadi dosen, sudah ngajar, itu sudah lama ya. Kalau diomongin nanti ketahuan dong umur saya ya. Tapi kurang lebih saya sudah mulai bekerja sebagai dosen sejak tahun 2003. Saya sendiri dulu memang lulusan dari informatika juga. Jadi kalau misalkan di era saya dulu mungkin sudah ada kata-kata istilah AI, cuman mungkin ya tidak se-booming sekarang lah ya. Istilah itu mungkin hanya dikenal oleh anak-anak informatika saja. Jadi yang bergerak di bidang komputer. Kalau seperti robot, seperti apa, itu mungkin tidak secara langsung di informatika, tapi kan komputer. Jadi anak-anak yang mengenal komputer mungkin sudah dengar istilah AI gitu ya. Di masyarakat belum. Nah, memang baru akhir-akhir ini booming tentang istilah AI itu sendiri. Kalau saya karena sudah mengajar cukup lama nih, jadi ya memang seiring waktu, tuntutan profesi, saya memang kan diminta untuk mengupgrade kan ya. Kemudian saya juga terus harus ngajar. Jadi memang itu ada sebuah keharusan untuk mengupgrade, sehingga akhirnya sampai saat ini ya riset-riset saya waktu awal-awal sampai saat ini semakin terbentuk ke arahnya lebih ke arah AI. Cuman kalau kita bicara AI itu kan luas. AI yang mana nih? Nah, itu mungkin yang akan menjadi kekhususan atau khasnya dari riset lah yang saya lakukan.
Kalau saya sendiri saat ini dan dari beberapa tahun yang lalu sampai dengan saat ini lebih ke arah deteksi ya, yang ada kaitannya dengan kesehatan misalkan. Jadi contohnya deteksi penyakit. Ya betul. Yang ada kaitannya kalau bukan di kesehatan ya klasifikasi. Apakah contohnya ya klasifikasi, apakah ini sebuah gambar botol, apakah ini sebuah gambar meja, misalkan seperti itu. Jadi yang terkait dengan sistem untuk klasifikasi, deteksi, objek yang diolah biasanya gambar. Ya, pernah juga masih terkait klasifikasi seperti itu, tapi yang diolah datanya teks. Mungkin kita mengenalnya sentimen analisis gitu ya. Jadi mendeteksi apakah sebuah kalimat ini mengandung unsur kebencian, hate speech, atau something gitu. Tapi semuanya itu memang lebih ke arah AI saya, deteksi, klasifikasi, dan lain-lain. Mungkin itulah ya sedikit yang bisa saya sampaikan di pembuka ini. Wah, keren banget nih teman-teman ya. Profil dari Bu Nina nih, memang Bu Nina sudah menekuni bidang AI dan mengarah ke bidang AI nih. Jadi pembicaraan kita hari ini pasti relevan banget nih teman-teman. Semoga. Kita akan segera masuk ke pembahasannya ya Bu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, saya penasaran gimana sih perkembangan teknologi AI di bidang pendidikan nih menurut Ibu? Kalau di bidang pendidikan, saya bahasnya dari dua sisi ya. Sebagai kita yang belajar sama sebagai kita yang menyiapkan materi untuk pembelajar. Kalau dulu saya sebagai pembelajar, misalkan pada saat saya menjadi mahasiswa gitu ya, yang tadi saya sampaikan, saya sudah mendengar istilah AI ini sejak saya kuliah dulu S1. Dan itu pasti sudah puluhan tahun yang lalu gitu ya. Yang saya lihat adalah AI terus terang karena waktu itu memang kan belum se-booming sekarang. Baik itu tools-tools yang tersedia, contoh-contohnya segala macam. Apalagi pemahaman kita waktu itu saya sebagai mahasiswa tentunya akan berbeda dengan pemahaman saya setelah lulus jadi mahasiswa, coba kerja dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya bilang AI sebagai mahasiswa di zaman itu ya adalah sesuatu yang rumit. Kompleks ya, susah. Intinya gini lah, kalau mahasiswa ditanya, susah nggak sih mata kuliah ini? Susah, gitu ya. Tapi seiring waktu, kan kita lihat sekarang ini banyak sekali contoh-contoh AI, ya kan? Sehingga mahasiswa pun sudah bisa melihat bahwa ini mungkin walaupun susah, menarik karena ada contohnya yang beraneka ragam. Seperti itu ya. Jadi memancing. Oh ini AI ya. Ih, bagus ya atau ini bermanfaat loh, saya bisa pakai. Sehingga kata-kata susah, kompleks dan lain sebagainya itu akan mengendur karena rasa keingintahuannya kan sudah naik nih dari mahasiswa. Kalau dari sisi pembuat materi atau yang menyiapkan materi pembelajaran juga berkembang sekali. Keberadaan tools AI atau aplikasi AI yang ada di sekarang ini ya saya rasa itu sangat membantu karena bisa untuk saya contohnya dosen yang harus mempersiapkan materi pembelajaran itu saya seperti punya teman diskus ini gimana ya supaya materi ini itu bisa lebih menarik. Jadi materinya sama. Materinya saya misalkan mau menjelaskan tentang robot ini gitu ya. Atau saya mau menjelaskan tentang bagaimana membuat air mineral ini. Tapi saya bisa menjelaskan dengan cara yang lebih membuat mahasiswa itu tertarik. Atau kalau kita biasanya belajar di kelas tuh kan ada presentasi ya, PPT gitu ya. Betul. Dan itu sangat membantu mahasiswa untuk visualisasi kan. Yes. Jadi membayangkan apa nih yang lagi dosen yang ngomong gitu. Nah, AI juga sekarang bisa membantu saya untuk mempersiapkan materi-materi visualisasinya tadi. Jadi itu yang terjadi yang saya alami ya dari dulu saya belajar AI pertama kali masih mahasiswa nih. Kemudian saya lulus, kemudian saya terus ngajar sampai sekarang seusia saya sekarang ini.
itu sudah sangat banyak berkembang ya. Berkembang. Ya, jadi sekarang mungkin mahasiswa beberapa masih mengatakan AI adalah sesuatu yang sulit. Tapi daya tariknya itu sudah lebih berasa ke mahasiswa. Sehingga rasa kata-kata sulit, kompleks, dan lain sebagainya itu bisa ngedrop sedikit. Karena mereka tertarik. Sementara pada masa dulu, di mana contoh-contoh konkretnya, aplikasi, software, tools, dan lain sebagainya belum terlalu banyak, itu yang tercermin ada di dalam mindset mahasiswa yang mungkin cuma kompleks. Rumit ya. Iya, gimana ngajarin mesin supaya pinter? Mesin nggak bisa bicara kayak kita. Tapi gimana cara membuat mesin supaya bisa kayak kita ngertinya? Gimana caranya? Ya kalau mikir begitu dong susah dong. Tapi kalau kita sekarang melihat contohnya, ini loh mesin kan, aplikasi kan, bisa begini, bisa kan? Berarti sudah mungkin dilakukan. Bagaimana? Menarik? Iya, mahasiswa akan tertarik. Apalagi dengan anak-anak sekarang ya karakternya, kreativitas dan rasa ingin tahunya kan gede. Itu akan membantu sekali. Kalau menurut saya begitu. Oke Bu, menarik banget ya teman-teman. Ternyata peluang perkembangan dari AI ini cukup luar biasa ya dan berpengaruh besar nih. Nah terus Bu, kalau kita bicara tentang peluangnya sendiri nih, apa saja Bu potensi AI yang bisa dimanfaatkan nih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di program studi informatika sendiri? Oke. Kalau saya bicara kualitas pembelajaran, saya mulai dari general, mungkin yang bukan hanya bisa dimanfaatkan di informatika, tapi di semua bentuk pembelajaran, di semua program studi gitu lah ya, saya pikir banyak. Saya tadi sudah menyebutkan dikatakan kalau saya sebagai yang mempersiapkan materi pembelajaran, itu akan menjadi teman diskus buat saya. Bagaimana ya saya memvisualisasikan materi ini biar menarik gitu. Dan bagi mahasiswa itu kan tipikalnya macam-macam ya. Ada yang bisa belajar dengan cepat kalau dia baca. Ada yang bisa belajar cepat kalau dia dengar. Ada yang bisa belajar cepat kalau dia sambil bergerak dan lain sebagainya. Nah, kalau selama ini tanpa ada AI, biasanya kita cenderung waktunya nggak mungkin untuk mengeksplorasi sebanyak itu. Mahasiswa hanya mendengar sama dari dosennya di kelas. Ya dosennya memberikan semampunya, semaksimalnya menghantarkan materi seperti itu. Nah, sampai di rumah kadang-kadang lupa. Ya kan? Terus bagaimana gitu. Nah, sekarang bagi mahasiswanya kalau mereka lupa, ya mereka bisa menggunakan AI juga sebagai teman diskus. Dalam informatika sendiri sebenarnya diskus ini ya, kalau mahasiswa informatika kan salah satu contoh yang bisa kelihatan nyata adalah bikin programnya. Bikin program, ya, benar. Bikin program kan. Nah, AI juga bisa diajak untuk diskusi itu. Jadi khasnya informatika kan bikin program. Ya, AI tools banyak yang bisa digunakan untuk teman diskusi membuat program. Nah, itu perkembangannya. Dulu tidak ada AI tools, ya bikin program ya belajar dengan caranya belajar praktikum pakai laptop, pakai PC ya, gitu aja coba-coba pakai buku. Kalau error di running error ya kita cari tahu lah bisa dari internet. Tapi sekarang dengan AI itu akan bisa discuss lebih dalam. Itu sih yang kalau yang menurut pendapat saya ya tentang AI ini di prodi informatika untuk pembelajaran. Nah, dari kalimat yang tadi nih Bu, saya ada nangkep sesuatu nih Bu. Kalau kita bicara lebih teknis lagi nih, berarti AI itu bisa menjadi teman kita, companion kita sebagai mahasiswa untuk belajar dan dosen sebagai pengajar ya Bu? Yes, betul sekali. Jadi inilah yang menarik dan bermanfaatnya dari penggunaan AI dalam pembelajaran. Virtual assistance. Virtual assistance. Ya palu gada, lu mau apa? Gue siapin dah semuanya. Kamu lagi mau discuss topik apa? Ya cobalah bertanya. AI akan membantu untuk menyediakan itu, misalkan jawabannya. Atau kamu lagi perlunya apa? Bukan bertanya, tapi kamu lagi mau
bikin presentasi atau bikin video-video pendek dan lain sebagainya, ya ini akan dibuatkan gitu. Jadi kalau nanti masalah dipakai atau nggak dipakai ya tergantung kita. Sekali lagi itu kan asisten tadi saya bilang ya kan, personal assistant yang bisa membantu kita menyelesaikan apa yang kita butuh saat ini. Teman diskus yang cukup menarik karena dia nggak pernah protes kalau kita marah-marah ya. Betul. Kalau kita lupa bilang terima kasih juga dia, ya nggak apa-apa, legowo aja ya. Dan besoknya ditanya lagi, dia nggak ngomong, lu kemarin lupa ya bilang makasih ke gue gitu. Saya rasa itu kan jadi lebih enak aja kitanya. Yes. Apalagi bagi beberapa orang yang memang susah untuk bilang atau ngomong ke orang, tapi mungkin lebih senang sendirian dia mengeksplor begitu. Benar. Oke Bu, jadi sebenarnya AI ini bisa menjadi virtual assistant kita nih. Jadi dari pengalaman Ibu Nina sendiri, bagaimana Bu penggunaan AI ini dalam proses belajar mengajar selama ini? Sebagai dosen atau sebagai mahasiswa nih? Sebagai dosen Bu, pengalaman Bu Nina. Kalau sebagai dosen, saya lebih banyak menggunakan AI itu sebagai pembantu saya. Bantu untuk mengeksplor lebih cepat. Biasanya saya akan melakukan eksplorasi itu menggunakan buku misalkan. Itu cara tradisional yang biasa dari dulu sampai sekarang dilakukan dan itu memang yang tepat. Tapi ada salah satu kelemahannya kan kadang-kadang buku itu penjelasan panjang lebar sehingga kita harus summarize sendiri, meringkas. Karena pada saat kita mengajar, menyiapkan materi, visualisasinya ya, presentasi, itu tentunya kita harus bisa memilih kan sebagai dosen poin-poin mana gitu kan. Nah, AI akan membantu mempercepat saya. Jadi semua bahannya saya udah kuasain, tapi gimana nih poin-poinnya nih, ringkasannya. Nah, AI itu akan bantu, itu salah satunya. Bukan saya minta dia ngerjain, tapi discuss. Menurut pandangan si virtual asisten ini gitu. Yes. Dari topik ini yang materinya seperti ini kira-kira apa ya pointer atau hot issue yang bisa ditulis di dalam ini. Tapi keputusannya kembali lagi ke saya. Ya bisa aja kan pendapatnya dengan pendapat saya berbeda. Dia Betul. menurut dia materi ini yang bagus adalah poin A, B, C. Menurut saya nggak A, B, D misalkan. Contohnya, saya mau menjelaskan ini ya. Kalau menurut dia, harus penjelasannya adalah ukuran sama rasa air. Tapi kalau menurut saya, mungkin ukuran dan kemasan. Kan bisa aja, nanti saya akan memperlihatkan dalam visualisasi saya, presentasi saya adalah air ini, ukurannya berapa dan bentuk kemasannya seperti apa? Apakah botol plastik ataukah botol kaca atau pakai plastik es teh saja gitu kan? Macam-macam gitu ya. Yes, betul. Kembali lagi ke kita. Kalau bagi mahasiswa, tentunya hal itu juga bisa akan membantu mereka dalam virtual belajar. Contoh, kamu mau ujian. Materinya dosen seabrek. Nah kan, udah seabrek, besok ada ujian lagi. Proyeknya belum selesai. Temen lu udah WA terus, kapan bisa kumpul, kapan stres. Dari semua yang seabrek itu, kita kan perlu nyari keywordnya. Apa yang penting di situ? Kan nggak semua materi itu adalah yang poin penting dari isu tersebut, ya Betul. kan? Nah, itu akan bisa membantu mahasiswa juga untuk mengetahui poin-poin mana yang perlu mereka pelajarin lebih dalam. Bukan berarti poin-poin lainnya nggak penting, enggak. Tapi itu mengurangi rasa stres tadi. Wah, materi abrek, besok ujian lagi, ada project deadline, temen lu udah ngomong-ngomong, ngoceh lagi, segala macam. Daripada stres, kita minta bantuan, tolong dong, gimana? Ini poin-poin isunya apa? Saya akan pelajari mulai dari situ. Ya, rilis dikit lah ya, kayak seakan-akan tensinya menurun aja, padahal si pekerjaannya juga tetap harus dipelajarin semuanya gitu. Itu sih kalau yang pengalaman untuk
saya melihatnya ya penggunaan AI. Yes, jadi AI ini menjadi virtual assistant di mana kita bisa berbagi tugas kita ke mereka, tetapi kita sebagai manusia tetap memiliki hak untuk bisa menentukan, membuat sebagai decision maker. Betul. Yes. Jadi pengambil jangan keputusan. sampai apa yang mereka katakan itu kamu telan bulet-bulet. Nggak boleh dong. Kan kamu yang belajar. Ibaratnya begini, pada saat kita belajar satu mata kuliah, kan kamu dikasih sebuah project itu atau tugas kelompok itu fungsinya untuk apa? Untuk bisa berdiskus kan. Di mana misalkan satu kelompok bertiga, kamu harus discuss menurut pandangan si Windy ya. Saya panggil kamu Renata biasanya. Ya, di kelas biasanya Renata. Ya Windy lah ya, Michael gitu. Topiknya sama, bahas nih air putih. Tapi mungkin POV-nya si Windy ini sama POV-nya Michael kan bisa beda. Betul. Nah, nanti kan tinggal kesepakatan. Diskusi itu kan menghasilkan satu kesepakatan yang mau kemudian ditulis atau dilaporkan kepada dosen sebagai output dari project atau tugas yang dikerjakan kelompok. Jadi jangan ditelan mentah-mentah karena POV bisa macam-macam. Ingat loh, sumber dari si personal asisten kita memberikan usulan jawaban atas pertanyaan kita atau memberikan sesuatu informasi kepada kita itu juga dari macam-macam sumber. Sumber. Ya kan, source. jadi sudut pandangan juga bisa macam-macam nanti gitu. Tadi kita udah berbicara tentang AI menjadi virtual assistants. Menurut Bu Nina, apakah AI ini berpotensi untuk menggantikan peran manusia ke depannya? Kan kalau kita nonton film-film misalnya film-film yang science fiction gitu ya, mungkin kita lihat manusia nih tergantikan oleh robot, tergantikan oleh teknologi buatan ya. Apakah apakah AI ini dapat menjadi ancaman bagi kita khususnya di dunia pekerjaan nanti? Oke. Kalau ini seperti bisa ya, bisa enggak kalau kaitannya dengan ancaman di dunia kerja. Ya. Karena memang kenyataannya ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI. Contoh, mohon maaf nih ya, customer service. Mereka kan memang dilatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan customer related suatu produk, ya kan? Yes, apapun betul. itu produknya. Mereka akan dilatihkan itu. Mereka harus punya product knowledge, ya kan? Produknya ini apa? Mereka juga harus bisa public speaking mungkin pada saat menjelaskan itu jangan marah-marah, tapi ramah misalkan. Tapi nggak belibet juga, jadi orangnya bisa dengernya paham gitu ya, nggak muter-muter misalkan dan lain sebagainya. Nah, AI ya bisa menggantikan itu karena tinggal diisi product knowledge-nya. Apalagi tadi AI itu nggak mungkin marah-marah. Betul. Mau customer marah pun dia paling menjawab, oke, sabar, saya akan minum. Nggak akan dibales marah, jangan ngegas bos, nggak mungkin dong. Ya kan? Betul. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan menjawab ada ancaman, ada untuk beberapa jenis pekerjaan. Untuk beberapa jenis Tapi pekerjaan. akan timbul jenis pekerjaan lain, Say. Jadi mungkin beberapa pekerjaan seperti terambil oleh hal ini, tapi akan tercipta pekerjaan-pekerjaan lain untuk manusia. Gitu. Jadi jangan takut. Inti saya adalah jangan takut bahwa ini akan terambil, kamu akan mengalami jobless manusia. Enggak, karena ya menurut saya ya dunia itu pasti ada berputar. Satu mati, satu pasti race terus. Siklus ya. Siklus ini seperti hidup, siklus. nanti ada yang mati. Contohnya akan lebih banyak dibutuhkan sekarang AI developer daripada dulu. Karena semua hal mau di develop dalam bentuk AI-nya. Apa? Ada unsur AI-nya di dalam produk tersebut gitu kan. Yes. Itu akan menciptakan kebutuhan baru. Tapi kalau misalkan kayak film science fiction gitu ya, contoh betul. Terminator tuh, Terminator. aduh, apakah akan ada Skynet? Saya pikir mungkin saya nggak bisa jawab pasti ya, tapi itu terlalu masa sih?
gitu. Kalau kita melihat apakah benar AI bisa beradaptasi, iya. AI memang diciptakan untuk bisa beradaptasi, bisa belajar sendiri juga. Jadi dia bisa menjadi getting smarter daripada yang kita prediksi. Nah, tapi kalau sampai kayak film Terminator, kayaknya mungkin enggak ya. Saya sih secara pribadi tidak percaya itu terjadi. Itu kan skala gede, dunia hancur kan? Ya. Jadi saya rasa enggak. Tapi kalau misalkan ada kesalahan prediksi sehingga orang-orang sahamnya rontok gitu ya, ya itu mungkin terjadi. Itu mungkin. Iya, skala besar sampai dunia ini. Mohon maaf nih, saya mempertanyakan, nggak mungkin lah. Ya sih benar. Kayaknya agak sedikit menolak diri saya seperti itu. Gitu. Oke. Betul-betul. Berarti akan ada pekerjaan yang hilang, tapi karena bumi kita selalu berputar dengan siklusnya, jadi akan tumbuh yang baru, lahir yang baru lagi. Betul. Artinya kita tidak perlu takut untuk kehilangan pekerjaan. Enggak. Dan berarti kita harus memiliki value-value dalam diri kita yang harus dipertahankan as a human, sebagai manusia. Ya, dan mungkin di informatika sebenarnya karena itu core-nya adalah komputer, di mana AI menjadi salah satu topik yang cukup penting ya, maksudnya porsinya gede nih Ya, di dalam betul. satu sejarah perkembangan kalian berkuliah S1 di informatika gitu. Nah, kalian yang dipersiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga yang bisa tumbuh baru. Jadi tunas-tunas barunya kalian. Gitu. Jadi AI ini berkembang, harusnya informatika berkembang. Karena di sana adalah dapurnya untuk mengembangkan AI. Ya, jadi jenis pekerjaan yang tergenerate berikutnya timbul dari anak-anak informatika salah satunya yang bersumbangsi besar nih harusnya kayak gitu. Oke Bu, jadi ada peluang, ada juga tantangan, Pasti. kayak gitu. Jadi nah, kira-kira apa nih yang menjadi tantangan terbesar untuk Ukrida nih dalam mengadopsi AI, terutama terkait infrastruktur, sumber daya manusia, ataupun regulasinya? Infrastruktur. Ya, Infrastruktur itu yang menjadi kendala dan tantangan utama saat ini kalau saya melihat di Ukrida. Infrastruktur. Yes. Ibaratnya nih ya, kalau kamu mau menghasilkan satu masakan nasi goreng aja, antara nasi goreng tek-tek di pinggir jalan yang pakai kompor begitu aja, dengan wajan yang begitu gitu, Betul. dengan nasi goreng yang baunya smoky. Tahu kan? Ya, yang tahu. smoky banget nih. Wah, saya suka itu. Ya, suka. Enak ya? Betul, enak Sekarang, banget. kalau nasi goreng tek-tek yang di pinggir jalan, menurut kamu akan menghasilkan aroma smoky nggak? Mungkin bisa, tapi tidak maksimal ya. Yes. Tentu Kenapa ada nggak perbedaan. maksimal? Tools. Karena Alatnya. ada alat tertentu Alatnya. yang memang fokus untuk bikin smoky-nya tambah terasa, itu Betul. mungkin mereka nggak ada. Nah, infrastruktur untuk pengembangan AI pun seperti itu. Semakin kita diberikan infrastruktur, maka terbukalah peluang kita untuk bisa menciptakan AI dalam beragam bentuk ya. Karena kan teknologi ini memang diciptakan butuh modal tetap. iya. Itu yang pertama. Yang kedua modalnya adalah ya resource-nya, sumber daya manusianya. Begitu. Ini teknologi itu, bicara teknologi itu kan perkembangan cepat sekali. Betul, cepet Nah, banget. kadang-kadang manusianya harus bisa beradaptasi juga secepat itu. Iya. Gitu loh. Nah, itu juga menjadi satu tantangan. Kita lagi belajar A, tahu-tahu udah ada B. Kita lagi lari ke B, tahu-tahu cek keluar. Betul. Gitu kan. Nah, itu juga menjadi satu tantangan sendiri bagi sumber daya manusianya supaya dia bisa beradaptasi dengan cepat terhadap secepat perubahan teknologi yang ada gitu ya. Terus kalau soal regulasi ya memang karena AI ini baru-baru booming terus-terusan, saya pikir regulasi ini juga masih terus digodok ya Iya. oleh Betul. pemerintah maupun oleh institusi-institusi yang mau nerapin ya, terutama regulasi tentang etik tidak etiknya menggunakan AI, terutama sih.
Oke, tadi kita sempat nyinggung nih tentang value diri. Bagaimana cara agar diri kita tidak digerus oleh AI, oleh teknologi AI gitu, saat kita nanti di dunia pekerjaan. Nah, dari Ibu, apakah AI sangat memungkinkan untuk menambah atau mempertegas value dalam diri kita nih, mahasiswa-mahasiswa mahasiswa-mahasiswi Ukrida, untuk agar kita tidak tergerus nantinya oleh AI? Ya, sangat. Jadi di Ukrida itu kan punya struktur kurikulum yang bagus menurut saya. Karena mereka itu menyeimbangkan bukan hanya kemampuan teknisnya tentang teknologi aja, tapi kita juga dikasih modal atau dikasih terus-terusan, diingatkan, di reminder, kadang-kadang dicekokin kalau perlu, itu tentang hal-hal yang berbau soft skill seperti soft skill tingkat tinggi seperti etika, bagaimana tanggung jawab itu apa, bagaimana kita bisa berkontribusi menjadi manusia yang baik, benar, dan ada perannya lah ya, berkontribusi tadi itu. Jadi value sebagai mahasiswa Ukrida itu sebenarnya dengan struktur kurikulum Ukrida yang ada gitu, itu sangat bagus. Di informatika lah, saya nggak tahu semuanya ya, tapi setidaknya saya bicara mewakili informatika. Struktur kurikulum kita itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga nanti value-nya kita mahasiswa yang mengerti teknologi siap berkembang, beradaptasi tadi yang cepet banget itu, pantang menyerah ya, nggak mudah putus asa karena cepet kan, terus mau belajar terus-terusan dengan tetap tidak melupakan value diri kita sebagai manusia, di mana ada etika yang harus dijunjung tinggi, ada tanggung jawab, ada toleransi, ya saling menghormati gitu kan, dan bagaimana kita bisa berdaya guna terhadap sesama, misalkan berkontribusi tadi, itu sih. Jadi ya menurut saya value dari mahasiswa Ukrida khususnya di prodi informatika itu ya akan terbentuk terus sebenarnya dengan keberadaan struktur kurikulum kita. Kalau aku lihatnya mungkin ke moto kita ya, moto Ukrida ya, lead to impact ya. Yes. Bagaimana nilai-nilai lead itu menjadikan kita mahasiswa Ukrida menjadi seorang pemimpin yang membawa dampak. Artinya menjadi pemimpin yang memiliki karakter, memiliki value. Jadi teknologi itu kan nggak bisa dihindarin lagi di era sekarang. Betul. Kalau kamu nggak mau beradaptasi, ya artinya kamu nggak mau pakai teknologi, nggak mau manfaatin itu, kamu nggak bisa beradaptasi, dia apa begitu, kegerus lah gitu ya. Betul, karena yang lain sudah ini. Bahkan kalau kamu mau pakai teknologi tapi kamu udah nggak mau belajar lagi gitu, juga bisa tergerus karena kan cepet tadi. Saya baru belajar A, dia udah keluar. Baru belajar B, saya sudah keluar. Terus begitu kan. Nah itu juga kan. Kalau kita nggak bisa speed seperti itu, atau paling nggak punya daya juang ya seperti itu. Betul. Untuk cepet ayo kita belajar terus. Kayaknya baru kemarin selesai kok ini minta lagi. Ya dunia kita memang cepat sekarang, semakin cepat. Gitu. Dunia yang cepat ya. Yes, betul. Itu sih Michael. Jadi nggak akan tergerus karena kita juga didasari dengan nilai-nilai lead tadi. Nilai-nilai lead. Iya, jadi percayalah bahwa itu kombinasi yang perfect. Sempurnalah untuk bisa menghasilkan produk-produk yang berkontribusi baik di masyarakat. Tuh. Oke Bu, berarti emang harus mulai dari sekarang ya Bu ya? Dalam belajar AI buat mahasiswa-mahasiswa gitu. Nah Bu, apakah ada tips and trick buat mahasiswa bisa mulai mengasah kemampuan atau keterampilan AI mereka sejak dini? Kalau kemampuan AI itu sebenarnya keluar dari satu critical thinking ya. Jadi bagaimana seseorang itu, calon mahasiswa gitu atau mahasiswa itu bisa belajar kritis gitu. Dari critical thinking, terus logic thinking. Ya mungkin bisa kita mulai dari situ tipsnya. Kita selalu belajar untuk kritis dan logis
Jadi tidak mengatakan ini itu berdasarkan saya maunya, tapi datanya adanya apa? Bisa saya pertanggungjawabkan, alasannya logis gitu kan, misal itu contoh ya. Bagaimana logis. Kritis ya, pada saat dikasih sesuatu kita mencermati sesuatu itu, kemudian kita kritis lah. Maksudnya nggak asal jawab, misalkan nih ya, kamu dikasih soal nih, esai, ya asal jawab aja. Nah, tapi kita bisa memulai dengan kita coba kritis terhadap pertanyaan itu. Mulai eksplorasi, mungkin itu bisa menjadi pembiasaan diri. Nanti kita pada saat menjadi developer atau pencipta AI-nya, jadi sudah tahu lah, karena mesin itu bekerja logis. Jadi dia lurus-lurus aja gitu. Nah, nanti pada saat sudah mulai terbiasa dengan critical dan logical thinking seperti itu, kalian nanti akan belajar tentang algoritma dan lain sebagainya kan nggak terlalu susah karena sudah tahu ini logis nggak gitu. Iya, betul. Terus abis itu kalian akan bisa langsung tahu nih masalah bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan si mesin. Pada saat misalkan saya mau saya mau bertanya kepada personal asisten saya tadi yang supaya dia nangkep apa maksud pertanyaan saya gitu. Gitu sih. Itu tips-triknya kurang lebih menurut saya. Nanti seiring jalan kamu pasti akan bisa berkembang. Wah, benar banget nih. Aku juga sebagai mahasiswa Ukrida, khususnya informatika nih, merasakan memang logis dan kritis ini menjadi, kalau aku biasa sebutnya itu belajar menyusun kerangka pikiran. Jadi kita berpikir terurut, tersistematis berpikirnya. Jadi memang belajar merangkap pikiran ini menjadi kunci utama ya, tips and trick untuk mahasiswa yang bergelut di bidang IT gitu ya, di bidang komputer. Oke, selanjutnya saya mau bertanya terkait kolaborasi nih Bu. Ya. Menurut Ibu antara dosen dan mahasiswa Ukrida, apakah ada kolaborasi dalam menetapkan standar etika saat menggunakan produk-produk AI? Misalnya seperti ChatGPT, DeepSeek gitu ya, standar etika misalnya untuk belajar atau untuk mengerjakan tugas. Apakah ada peran kolaborasi antara dosen dan mahasiswa? Harusnya ada, supaya ada satu keterbukaan ya dan transparansi sama fairness. Gini, kalau saya pribadi melihat bahwa keberadaan tools AI dan penggunaannya itu kita nggak bisa stop 100% dari mahasiswa kita. Yes. Kalau kita stop 100%, mereka juga nggak berlatih. Ya kan? Betul. Tapi kalau kita izinkan, dapatkah mereka bertanggung jawab dalam menggunakan itu? Kamu yang belajar, kamu yang lagi dalam fase belajar nih, mau jadi sarjana gitu ya. Terus disediakan tools untuk membantu personal assistant tadi untuk belajar. Tapi kamu malah suruh dia yang ngerjain. Ini kayak anak TK atau anak SD dikasih gurunya PR misalkan. Terus dia nggak mau ngerjain, dia suruh mbaknya atau susternya kerjain atau maknya gitu kan kerjain gitu. Dan dikerjain lagi. Nah, jangan sampai itu kan anak kecil yang belum paham perlunya bagaimana kejamnya dunia, mereka belum ngerti. Tapi kalian mahasiswa kan namanya maha gitu ya, sudah dipersiapkan di tahap kalian harus siap menghadapi tantangan dunia yang tadi cepet dan lain sebagainya. Nah, supaya tidak tergerus, ya gimana? Kalian harus bisa juga menyikapi. Jadi kolaborasi itu sebenarnya adalah satu cara kalian bisa ketemu. Gimana? Sehingga kaliannya mahasiswa nggak merasa bahwa kok terus-terusan disalahin sih gue gitu kan. Tapi dosennya juga nggak merasa sebel. Lu udah gue kasih kepercayaan, belajar tanggung jawab aja ogah. Gimana bisa kamu belajar? Begitu alat ini nggak ada, berarti kamu nggak ada isinya sama sekali. Otak kamu nggak ada, padahal kamu lagi dibentuk ini. Nah, itu kolaborasi untuk bagaimana boleh tidak boleh itu menurut saya penting supaya tidak ada kesalahpahaman. Mahasiswa pun tahu kenapa dia nggak boleh ini, bagaimana dia seharusnya, dan dosen pun harus
ya tugas dosen untuk mentransfer itu bahwa kenapa sih gitu nggak boleh. Padahal kalau pakai itu enak banget gitu. Dosen pun enak banget, tapi kenapa dosen juga nggak bisa menyetop dan tidak bisa juga mengiyakan ya? Karena dua mata sisi, ada tantangan, ada benefit, dan ada efek samping gitu. Gitu sih. Jadi kolaborasi itu dalam penggunaan AI batas-batasnya saya rasa sangat perlu. Sangat perlu. Kalau aktualisasinya di lingkungan kampus Ukrida, mungkin kita bisa ngomongin field yang lebih spesifik dalam informatika. Itu untuk batasan-batasan etikanya sudah ada atau belum, Bu? Kalau saat ini, kalau pengesahan secara sah itu belum ada ya. Belum Tapi Ukrida itu kan terus berkembang, menyikapin perkembangan teknologi. Jadi Ukrida juga sudah ada namanya tim etis, segala macam. Nah nanti dari sana kemudian mungkin harapannya bisa diturunkan panduan-panduannya sehingga kita di level dosen, di level mahasiswa itu sudah menerima dalam bentuk yang sudah kita paham. Oh, nggak bolehnya sampai segini. Contoh. Dulu di era saya beberapa puluh tahun yang lalu, pada saat saya mau mempublikasikan ide saya dalam bentuk tulisan, paper, segala macam, biasanya saya tidak diminta untuk melakukan similarity test. Ya. Tapi seiring waktu dengan tes similarity itu semakin populer juga gitulah ya penggunaannya, itu diminta di beberapa kasus diminta berapa similarity test, termasuk sudah disiapkan ditentukan poinnya berapa nih threshold batasnya. Ya, nah nanti mungkin dengan penggunaan AI ini ya akan ada seperti itu seiring waktu ya. Pengesahan secara sah gitu regulasinya nggak ada, tapi kita secara informal di kelas, misalkan saya di kelas saya pasti akan ngomong ke mahasiswa saya, kamu mau saya pakai juga, saya nggak bisa tahu bagaimana, tapi yang saya tahu adalah yang rugi kamu pasti. Jadi biar mereka berpikir tadi kritis. Iya juga sih, saya yang rugi, otak saya nggak ada. Nanti kelihatannya di mana? Di saat kamu mau menghadapi dunia, yaitu dunia kerja, dunia magang. Kalau nggak ada isinya, bagaimana? Gitu. Jadi saya cuma bisa ngomong di kelas gitu untuk saat ini. Tapi saya yakin karena memang sudah ada komite-komite etis gitu ya di Ukrida. Cuma tinggal waktu ini mana yang membahas tentang ini. Gitu. Nah, gitu saja sih saat ini perkembangannya. Yes, berarti bukan cuma berpikir logis dan kritis, tapi kita juga sebagai mahasiswa diajarkan untuk bertanggung jawab dengan keputusan apa yang kita ambil. Betul. Kalau sudah diomongin nggak bisa ya tanggung sendiri, nanti akibatnya di belakang susah. Saya cuma bisa nolong sampai segini. Selanjutnya karena ini kan hidup Anda. Kamu kan mahasiswa. Dirancang untuk seperti itu, siapin diri. Nah kalau kamu memang persiapannya segini ya kamu dapat segini. Tanggung jawab lah gitu, fair aja, kamu usahanya segini ya dapatnya segini gitu. Gitu saja sih Michael. Oke Bu, kalau kita lihat ke depannya nih Bu, apakah ada langkah baru yang akan diambil Ukrida sendiri supaya dosen, peneliti atau mitra luar kampus nih bisa semakin solid nih dalam mengembangkan AI ini Bu? Ada. Kita itu kan terus memperluas jejaring kerjasama kita. Ini dengan segala macam pihak. Jadi ada institusi-institusi yang bisa kita ajak kerjasama untuk kolaborasi riset. Jadi fokus di sana. Atau ada institusi yang untuk tempat mahasiswa belajar praktek, misalkan magang tadi atau kerja praktek. Ada institusi yang memang kita bisa ajak untuk duduk bersama memikirkan bagaimana sih kurikulum ini bisa disusun dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi langkahnya ke depan pasti kita akan berkolaborasi. Nah, salah satunya di dalam riset maupun di dalam yang lain-lain tadi bentuk-bentuknya kita akan sesuaikan tentunya. Custom sesuai dengan institusi itu mau kita adalah mitra kita di bidang apa, seperti itu. Kalau mitra kita di bidang riset ya tentunya kita akan kerjasama. Siapa tahu dengan bermitra, berkolaborasi itu kan kita bisa up tadi tantangan infrastruktur, mungkin kita bisa join kan. Jadi akan sedikit lebih
ringan, terbantu gitu. Kita nggak sediain semua sendiri. Nah, pergerakannya diharapkan bisa semakin cepat kalau ada ada kolaborasi seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A nih, Bu. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sedang menonton ya. Pertanyaan pertama dari akun Erika Soya. Apakah penggunaan AI di akademik sudah sesuai di kampus Ukrida? Oke. Tadi mungkin terima kasih juga untuk Erika tadi ya. Erika. Jadi penjelasan saya tadi juga kan sudah memberikan contoh apa yang terjadi di Ukrida kayak tadi kan Windy tanya juga ya. Jadi secara sah regulasi memang mungkin belum ada, tapi kita sudah membentuk komite-komite etis seperti itu. Tinggal nanti dispesifikan luar panduannya, produknya, panduan tadi ya, arahan sehingga kita dosen mahasiswa gitu itu bisa lebih gampang untuk memahami, kemudian melakukan. Nah, kalau yang secara sambil menunggu itu, langkah konkret yang saya bisa kasih contoh adalah saya sendiri kalau di kelas, saya tidak akan mengatakan melarang atau mendukung penggunaan AI. Kalau mau pakai, tapi dengan bertanggung jawab tadi. Dengan bertanggung jawab. Supaya kamu tidak tergerus. Kamu belajar pakai, kamu ngerti pasti. Kalau kamu ngerti, semakin kamu ngerti, termasuk kamu pasti akan ngerti kelemahannya. Nah, dari kelemahan itu, lakukan something dong, perbaikan. Kamu gitu. Kamu bilang ini jelek, ya udah yang bagus bagaimana? Sok lah bikin atuh gitu. Jangan cuma ngomong jelek-jelek aja gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, ya dia akan bisa membantu mahasiswa. Karena kita nggak bisa lagi nyuruh mahasiswa, dosennya dengerin segala macam. Iya, dosennya didengerin, diproses. Kalau kamu kurang paham, karena kan beda-beda tadi mahasiswa kan. Betul. Ada yang kalau dosennya ngomong, karena dia suka belajar dengan audio gitu kan, dia langsung paham. Tapi kan ada juga yang enggak. Ya kan? Nah, dia mungkin explore dengan virtual assistant dan lain sebagainya. Jadi penerapan etisnya ya paling saya ngomong di kelas, gunakan dengan baik dan bertanggung jawab karena saya nggak bisa sepenuhnya kontrol kamu. Kamu nggak pakai, kamu nggak ngerti, artinya nanti ketinggalan. Kamu pakai kalau kamu kebablasan juga nanti kamu yang rugi gitu ya. Itu sih kurang lebih yang implementasinya lah ya AI di Ukrida kurang lebih seperti. Semoga bisa menjawab Erika. Erika ya tadi ya? Erika, Ya. benar. Oke Bu, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Dian Anastasia. Nah, apakah rekomendasi tools AI yang mendukung produktivitas mahasiswa tanpa mengurangi motivasi belajar? Oke. Saya pakai penjelasan saya tentang toolsnya dulu ya, apa produk AI. Karena saya di akademik, biasanya saya pakai AI tools dalam bentuk research, untuk research kan, untuk explore kan, Nah, yang saya pakai ya kayak contoh ChatGPT, DeepSeek, segala macam gitu ya. Kemudian saya bisa juga gunakan untuk AI tools atau produk AI yang bisa membantu saya visualisasi tadi. Jadi materi saya sudah punya nih, poin-poin ini. Tapi tolong dong kasih ke saya visualisasi yang menarik misalkan. Ya kan? Visualisasi yang menarik itu bisa berupa gambar, bisa berupa PowerPoint langsung gitu. PowerPoint kan ada banyak gambar berarti kan, sama teks-teks gitu. Ya macam-macam tergantung seberapa apa produk AI yang gini, karena produk AI kan biasanya ada yang berbayar, ada yang gratis. Betul. Kalau gratis itu kan limited function. Jadi ada beberapa hal yang kita nggak bisa minta. Tapi kalau yang berbayar itu bisa dieksplorkan banyak, ya dimanfaatkan seperti itu saja. Kalau bagaimana meningkatkan pembelajaran, membantu belajar tapi tidak mengganggu motivasi. Motivasi ini berbeda sama AI. Motivasi saya belajar itu tergantung diri saya sendiri. Tapi kalau mau saya kaitkan dengan AI gini aja. Lu lihat tuh, mesin aja lebih pintar dari lu. Kalau lu nggak lebih pintar dari itu, lu nggak akan dipakai besok kerja. Makan apa lu? Ini bahasa singkatnya seperti itu, ya kan? Bahwa lihatlah, mesin ini sudah pintar.
Anda manusia, Anda yang menciptakan mesin, Anda harusnya lebih pintar. Harus. Jadi itu akan termotivasi. Terus yang kedua, kalau saya bisa menguasai teknologi ini, produk-produk AI ini yang dengan bagus, jadi saya bisa pakai secara maksimal gitulah ya. Yes. Peluang saya untuk survive lebih tinggi. Itu mungkin tidak akan mengurangi motivasi belajar, malah nambah. Oh ya, saya harus bisa nih, saya harus bisa pakai cara ini dengan tepat. Gitu. Anak muda dikasih handphone yang keluaran terbaru, banyak fitur canggih. Sehari semalam bisa nggak tidur, pelajarin ini bisa buat apa, ini bisa buat apa. Betul. Karena mereka termotivasi. Nah, belajarnya termotivasi begitu. Ini produk AI bisa begini. Ayo cepet, gimana dong? Gitu. Itu sih pandangan dari saya terhadap pertanyaannya. Siapa? Dian Anastasia. Ya. Dian Anastasia, bukan Dian Juwita ya? Sama sih Bu sebenarnya. Oh iya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak nih, lebih dalam, ngupas tuntas tentang topik ini. Namun, sepertinya kita harus ngobrol di lain kesempatan. Jadi tadi kita udah nanya-nanya ke Bu Nina tentang peluang AI dalam dunia pendidikan, tentang tools-toolsnya, tentang etika dalam menggunakan AI, dan masih banyak lagi ya yang udah dijelaskan, udah dijawab oleh Bu Nina tadi. Nah mungkin dari Bu Nina, apakah ada 1-2 kalimat penutup nih sebelum kita mengakhiri T-Talks kali ini? Oke, boleh ini dong, boleh apa ya? Kalimat sales boleh dong? Boleh dong, boleh. boleh banget. Boleh banget. Ya, dunia kita kan hidup sekarang di dunia dengan teknologi. Betul. Teknologi juga berkembang dengan sangat cepat, dibutuhkan di semua lini kehidupan. Ini kehidupan. Betul. Jadi, guys, kalau kalian mau lebih paham, lebih bisa beradaptasi, lebih bisa menguasai tentang teknologi itu, Informatika Ukrida adalah salah satu tempat yang tepat untuk kalian memulai karir kalian di era teknologi ini. Di sini kami menyediakan struktur kurikulum yang sudah terintegrasi sehingga kalian bisa dilatih untuk menggunakan dan juga menciptakan AI yang bertanggung jawab tadi. Ya, gitu kan. Karena kita punya nilai lead tentunya. Betul, kita punya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mulailah dari program studi Informatika Ukrida, guys. Yes, jadi buat teman-teman di sini kan baru selesai ujian ya, baru selesai ujian, masih cari kampus. Boleh banget untuk teman-teman yang tertarik dengan informatika, join ke Ukrida, ke jurusan informatika di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Bener Bu? Iya, Nanti boleh langsung tanya langsung live sama Bu Ninanya tentang AI. Boleh dong, tanya-tanya. Betul. Karena nanti juga belajarnya sama Bu Nina ya tentang sama AI. saya dan dosen-dosen yang lain. Jadi mantap banget ya topik kita hari ini dari sharing-sharing dari Ibu Nina gitu. Nah, Bu, kita mau ngucapin terima kasih ya Bu untuk Terima kasih Bu. ilmunya untuk sharing-sharing tentang topik ini. Terima kasih. Ini saya sengaja tidak dalam ya, maksudnya tidak khusus tentang satu topik AI tertentu mungkin gitu ya, karena kata sponsor ini untuk general. Betul. Tapi intinya adalah kami dari Prodi Informatika Ukrida open. Bila ada question segala macam, cuman mungkin nanti bisa dilihat dari website Ukrida, bisa menghubungi marketing ya kan, untuk bisa dikontakkan kepada Prodi Informatika. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin yang tidak terjawab hari ini, atau mungkin ada yang baru nanti mau bertanyanya, atau lebih spesifik bertanya tentang Prodi bukan tentang AI gitu ya. Kita open, silahkan saja. Nanti ada pesan link sponsor gitu atau enggak? Marketing? Oh ada. Oke. Ada ya. Sudah tunggulah nanti link itu ya. Gitu aja mungkin dari saya penutupnya. Oke, terima kasih Bu Nina. Jadi sekian T-Talks episode Potensi Kecerdasan Buatan di program studi Informatika Ukrida. Nantikan episode T-Talks selanjutnya di channel YouTube Kampus Ukrida. T-Talk Mulai update, siap upgrade. Ya, thank you, Oke, thank you teman-teman.